Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, kepada dosen pengampu mata kuliah topik khusus dalam akuntansi, Ibu Dr. Ratna Septianti, SEMSI AKT, serta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 15 orang, 16 orang, bisa di next slide. Yang pertama, ada Salsabila Yara dengan NPM terakhir 004, kemudian Suci Wulandari, NPM terakhir 011, Rasti Wijayanti 019, Lia Oktaviana 021, Farida 027, Cynthia Apriani 028, Immanuel Alfiero 044, Vanessa Novita 095, Firly Aulia 097, Diva Salsabila 108, Lusmelia Rianti 114, Merintan Putri Aulia 119, Gabriel Ratna 130, Rafael Ilham Permana 136, Evita Adindasari 002, dan Astia Ananta 027. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama. Entitas orientasi non-laba. Entitas berorientasi non-laba sering juga disebut sebagai entitas nirlaba atau organisasi non-profit. Istilah non-laba yang terdapat dalam ISAK nomor 35 dengan maksud dan tujuan utama organisasi tidak untuk menghasilkan laba, namun tidak menutup kemungkinan untuk organisasi ini mendapatkan laba dari aktivitas yang dilakukan. Entitas non-laba memainkan peran penting dalam berbagai bidang seperti pendidikan dan kesehatan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada karakteristik entitas non-laba. Karakteristik yang pertama yaitu tujuan utamanya bukan mencari laba. Meskipun organisasi ini dapat menghasilkan laba dari aktivitasnya, laba tersebut tidak dapat dibagi kepada pemberi sumber daya, melainkan dikembalikan untuk keberlangsungan organisasi. Karakteristik yang kedua yaitu sumber daya dari beberapa pihak tanpa imbalan. Entitas non-laba mendapatkan sumber daya dari berbagai pihak seperti donatur, sponsor, dan anggota. Pemberi sumber daya tidak mengharapkan pengembalian dana atau keuntungan lain secara langsung. Karakteristik yang ketiga yaitu metode akuntansi. Entitas non-laba dapat memilih menggunakan metode akuntansi kas atau akrual. Untuk metode kas itu mencatat pendapatan dan beban pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Untuk metode akrual itu mencatat pendapatan atau beban pada saat transaksi terjadi. Karakteristik yang keempat yaitu pendapatan entitas non-laba dikategorikan berdasarkan pembatasan dari pemberi sumber daya. Yang pertama ada pendapatan tanpa pembatasan, itu diterima dari aktivitas organisasi seperti penjualan aset atau sumbangan tanpa batasan. Yang kedua ada pendapatan dengan pembatasan, itu diterima dari hibah atau sumber lain yang memiliki batasan pengguna seperti untuk program tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ISAK 35 berisi penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba yang mengatur bagaimana entitas berorientasi non-laba itu membuat penyesuaian ketika menyajikan laporan keuangannya. ISAK 35 paragraf 10 mengatur serta memberikan contoh deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan. ISAK 35 paragraf 11 mengatur serta memberikan contoh penyesuaian deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan itu sendiri.
Jika entitas berorientasi non-laba membuat penyesuaian atas judul laporan keuangan interpretasi, ini tidak membatasi penggunaan judul tertentu atas laporan keuangannya sepanjang penggunaan judul mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangannya. Tanggal efektif penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba diusulkan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Laporan posisi keuangan. Laporan keuangan dari entitas yang tidak mencari keuntungan terdiri dari 3 bagian, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Terdapat 2 format laporan posisi keuangan yang diberikan sebagai contoh pada lampiran ISAK 35. Setiap format memiliki kelebihan tersendiri. Yang pertama, terdapat aset. Menurut PSAK nomor 16 dalam revisi tahun 2011, aset diartikan sebagai semua barang milik individu, entah itu individu atau kelompok yang nyata maupun abstrak, yang memiliki nilai akan memberikan keuntungan untuk setiap individu atau perusahaan. Biasanya entitas mengkelompokkan dan mengelola aset yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah kas dan setara kas, piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa lain, persediaan, sewa, asuransi, dan jasa lain yang dibayar di muka, lalu instrumen keuangan dan investasi jangka panjang, serta tanah, gedung, peralatan, dan aset tetap lain. Untuk liabilitas akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, liabilitas atau kewajiban, slide sebelumnya, mohon maaf. Liabilitas atau kewajiban. International Accounting Student Conference menyatakan bahwa liabilitas atau kewajiban adalah hutang yang saat ini harus dibayar oleh perusahaan dan berasal dari peristiwa di masa lalu. Liabilitas ini disusun berdasarkan urutan jatuh tempo dari kewajiban tanggung jawab itu. Kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun sebagai kewajiban lancar. Sementara hutang-hutang yang akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun termasuk ke dalam hutang jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu laporan penghasilan komprehensif. Laporan penghasilan komprehensif adalah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk periode tertentu. Laporan ini memiliki 2 komponen utama, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi, yang mencantumkan yang pertama ada pendapatan, kedua beban keuangan, ketiga ada bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, yang keempat ada beban pajak, dan yang terakhir ada laba rugi atau rugi neto. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah penghasilan komprehensif lainnya. Terdiri dari keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari berbagai transaksi, seperti keuntungan yang belum direalisasi dari investasi keuangan, kerugian yang belum direalisasi dari debt security. Total pendapatan komprehensif adalah total pendapatan bersih dan pendapatan komprehensif lain. Laporan penghasilan komprehensif memiliki fungsi penting dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, serta membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan dan mengelola biaya. Dalam laporan ini, perusahaan juga dapat menampilkan beban yang mengakibatkan penurunan manfaat ekonomi selama periode waktu tertentu, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan. Laporan penghasilan komprehensif juga digunakan dalam laporan keuangan non-laba seperti yayasan, yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan entitas non-laba pada periode efisiensi, laba atas investasi, laba per saham, dan perkiraan tentang arus kas entitas. Dalam laporan ini, aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan tidak digabungkan, sehingga memiliki 2 penghasilan komprehensif yang berasal dari klasifikasi aset neto. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu laporan perubahan aset neto. Laporan perubahan aset neto adalah salah satu jenis laporan keuangan yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai perubahan aset neto yang
laba. Laporan ini menampilkan informasi mengenai aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan, serta perubahan yang terjadi pada aset neto tersebut dalam suatu periode. Laporan ini berisi dua kelompok aset neto, yakni aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan. Aset neto tanpa pembatasan adalah aset neto yang tidak memiliki batasan terhadap aset tertentu, seperti sumbangan yang tidak memiliki jangka waktu tertentu untuk penggunaan. Dalam ISAK 35, laporan keuangan berisi laporan posisi keuangan, laporan penghasil komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan perubahan aset neto terdapat dalam laporan keuangan entitas berorientasi non-laba dan digunakan untuk memberikan informasi mengenai perubahan aset neto yang terjadi di suatu entitas non-laba. Laporan perubahan aset neto memiliki fungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan agar dapat dilakukan evaluasi perubahan aset neto milik entitas, bagaimana likuiditas dan solvabilitas dari entitas tersebut, dan bagaimana kemampuannya dalam hal mempengaruhi jumlah dan waktu arus kas dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap keadaan yang dinamis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah jenis laporan keuangan yang berisi informasi mengenai pemasukan serta pengeluaran kas dalam suatu perusahaan. Laporan ini berfungsi untuk mengevaluasi struktur keuangan, yaitu likuiditas dan solvabilitas, dan aktiva bersih perusahaan. Dalam laporan ini, perusahaan menampilkan arus kas yang terjadi dalam setiap aktivitas, termasuk pendapatan dan pengeluaran, serta perubahan kas bersih yang dihasilkan dari setiap aktivitas tersebut. Pengetahuan mengenai arus kas bermanfaat bagi penerima laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan dalam mengumpulkan dana dan aset yang setara, serta menilai kebutuhan penggunanya. Laporan arus kas disusun sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK Etap Bab 7. Berikut diantaranya. Yang pertama yaitu aktivitas operasi. Kegiatan yang menghasilkan pendapatan utama dan kegiatan lain yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, yakni penanaman modal dan kegiatan pembiayaan. Kedua, ialah aktivitas investasi. Kegiatan mendapatkan dan melepaskan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak tercakup dalam setara kas. Dan yang terakhir ialah aktivitas pendanaan. Penerimaan uang tunai dari penyedia sumber daya tanpa ekspektasi, pengembalian, penggunaan terbatas untuk waktu yang lama, penerimaan uang tunai dari penyedia sumber daya, dan pendapatan investasi yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan dan pemeliharaan aset tetap. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu contoh laporan posisi keuangan konsolidasian Universitas Gadjah Mada. Dapat dilihat pada slide berdasarkan laporan posisi keuangan Universitas Gadjah Mada pada bagian aset pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 66.545.647.518 rupiah atau sebesar 1,37% dari tahun sebelumnya atau dari tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh naiknya aset tidak lancar pada tahun 2023 atau dari tahun sebelumnya. Pada bagian liabilitas, pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 42.717
409.614 atau sebesar 11,86% dari tahun sebelumnya atau dari tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh naiknya liabilitas jangka pendek berupa utang usaha pada tahun 2023 yaitu sebesar 60.154.968.420 rupiah atau sebesar 39,11% dari tahun sebelumnya atau dari tahun 2022. Sedangkan yang terakhir yaitu pada bagian aset neto pada tahun 2023 naik sebesar 23.868.237.904 rupiah atau sebesar 0,53% dari tahun sebelumnya atau dari tahun 2022. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, boleh di next selanjutnya. Selanjutnya adalah laporan penghasilan komprehensif Universitas Gadjah Mada. Pada laporan penghasilan komprehensif ada dua kategori. Yang pertama, tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu pendapatan dan beban, sehingga pendapatan yang diterima dari Universitas Gadjah Mada ini, yang pertama ada layanan pendidikan, hibah dan sumbangan, bantuan dan pendanaan, perguruan tinggi negeri badan hukum, entitas anak, dan lainnya. Kemudian pada beban, belanja personil, barang dan jasa, perjalanan, perbaikan, dan pemeliharaan, dan entitas anak. Sehingga terdapatlah surplus tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya senilai 31.885.053.679.000. Kemudian yang kategori yang kedua dengan pembatasan dari pemberi sumber daya dibagi menjadi dua juga, pendapatan dan beban. Pada bagian pendapatan itu terdapat dari APBN senilai 418.948.819.000 dikurangkan dengan beban. Pada beban itu terdapat akun belanja personil dengan nominal yang sama, sehingga dapatlah surplus atau defisit dengan pembatasan dari pemberian sumber daya 0 karena nominalnya sama, sehingga terjadilah pengurangan yang bernominal 0. Kemudian didapat juga surplus tahun berjalan senilai 24.822.823.529 ditambahkan dengan penghasilan komprehensif lain 1.061.698.841.000 sehingga nominal jumlah penghasilan komprehensif terdapat 26.584.522.370. Kemudian surplus yang didistribusikan itu bernominal 24.822.823.529. Angka dari pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendalian itu terdapat pada CALK, sehingga bisa kita lihat nanti di laporan keuangan, maksud saya CALK Universitas Gadjah Mada. Dan kemudian jumlah penghasilan komprehensif juga itu terdapat dari CALK Universitas Gadjah Mada. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikut ini merupakan laporan perubahan aset neto yang berisi informasi keuangan yang menyatakan perubahan kekayaan bersih yang terjadi di organisasi non-laba. Dalam bahasan ini adalah Universitas Gadjah Mada periode 31 Desember 2023 dan 2022. Bisa kita lihat dalam slide untuk akun yang pertama, yaitu dalam kategori perubahan aset neto, terdapat aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya, yang mana terdiri dari saldo awal, surplus tahun berjalan setelah pajak, dan pembentukan dana abadi. Kemudian terdapat akun penghasilan komprehensif lain
yang terdiri dari saldo awal dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Bisa kita lihat bahwa jumlah di tahun 2022 ini ternyata lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023. Adanya penurunan ini karena adanya pembentukan dana abadi di tahun 2023 yang mengurangi saldo aset neto tanpa pembatasan. Kita beralih ke akun yang berikutnya, yaitu terdapat komponen ekuitas lainnya, terdapat saldo awal, kemudian terdapat aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya yang terdiri dari saldo awal dan pembentukan dana abadi. Kemudian juga terdapat akun kepentingan non-pengendali yang terdiri dari saldo awal, kepentingan non-pengendali anak, dan surplus defisit tahun berjalan. Maka kita bisa melihat bahwa untuk jumlah aset neto di tahun 2023 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022. Baik, untuk laporan yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, dapat kita lihat laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode tidak langsung, dan arus kas diklasifikasikan atas dasar aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Berdasarkan data tersebut, laporan arus kas dari aktivitas operasi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 30% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 445.081.349.654. Baik, selanjutnya. Oke. Berdasarkan arus kas dari aktivitas investasi, Universitas Gadjah Mada mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 55% dari tahun sebelumnya, 680 miliar, yang disebabkan karena penambahan investasi jangka pendek, penambahan investasi jangka panjang, perolehan aset tetap, perolehan aset tak berwujud, dan penambahan investasi dana abadi. Selanjutnya, pada arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4% yang disebabkan karena kenaikan penerimaan pinjaman bank, penerimaan utang jangka panjang lainnya, dan penempatan dana abadi. Selanjutnya. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada atau dikenal UGM didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1949 tanggal 16 Desember 1949 diresmikan oleh Presiden Y.S. Insinyur Soekarno menjadi universitas negeri pertama di Indonesia. UGM adalah universitas nasional yang memegang peran penting dalam mewujudkan Pancasila dan menjadi universitas pembina di Indonesia. Tujuan UGM yang pertama menjadi lembaga nasional ilmu pengetahuan, kebudayaan, pendidikan tinggi, mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk perkembangan bangsa dan rakyat. Yang kedua, membentuk manusia yang bertanggung jawab atas kesejahteraan Indonesia dan dunia, yang berwawasan kebangsaan, keinsafan hidup, berbudaya, beriman, berkepribadian, demokratis, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan serta pelestarian kebudayaan, kehidupan sosial, dan masa depan bangsa. UGM memiliki visi yaitu menjadi perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan misi UGM yaitu menjalankan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin
Itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar atau langsung diajukan pertanyaan ke kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.